semuanya dan semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendoakan rekan-rekan kerja kita, keluarga dan saudara kita yang saat ini sedang berjuang dari COVID-19. Semoga mereka dapat segera sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali dengan normal. Berdoa dapat dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, acara selanjutnya adalah acara utama kita di mana kita kedatangan tamu ini yaitu dari Mas Nur Sakti Niko Rosandi atau yang bisa disapa dengan Mas Niko. Beliau ini adalah manajer finance business partner digital yang juga merupakan anggota dari tim PEMS yang menjadi trainer Telkomsel untuk materi seperti design thinking dan juga agile development. Sebelumnya Mas Niko juga sebagai financial planning analysis di Telkomsel dan pernah juga bekerja di PwC sebagai auditor. Bidang-bidang yang diminati oleh Mas Niko adalah satunya Scrum Master, di mana dia juga sudah mengikuti training Professional Scrum Master 1 di Scrum.org tahun 2020. Kemudian dia juga mengeksplor UI UX Design and Product Management, Finance Accounting dan Investment. Kemudian dia juga pernah aktif sebagai tim di Transformation Management Office Telkomsel. Oke, selamat pagi Mas Niko, apa kabar? Halo, selamat pagi Bang Ferdi. Pagi kakak sekalian. Kakak partner channel management ya, PCM ya tuh singkatannya ya. Betul sekali Mas Niko. Oke, kalau gitu, jadi Mas Niko di sini akan sharing terkait dengan salah satu teknik atau metode yaitu Agile atau Scrum. Dan temanya di sini sangat menarik sekali, yaitu adalah Can Agile or Scrum Work for Business as Usual? Dan seperti biasa buat kakak-kakak PCM yang ingin bertanya, silakan dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan kemudian juga apabila ada saran atau rekomendasi terhadap acara ini, bisa juga memberikan saran di form feedback yang sudah ada di chat. Oke, kayaknya tanpa membuang waktu lagi, dan mari kita dengarkan paparan materi dari Mas Niko. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Niko. Baik, siap. Nanti tolong di-remind waktunya ya Bang Ferdi. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak di layar partner channel management. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sekali bisa hadir di tengah-tengah kakak sekalian, wajahnya beberapa udah familiar. Nah, ini ada Mas Hanif, kawanku, ada Beli Wayan juga, Mas Zaiki, long time no see, Kak Elvi, Mbak Sela, kemudian ini mana ini Vina ini nggak open video nih, kemana nih Vina ini? Dan beberapa mungkin yang belum aku sapa, di sini ada Kak Rina Mafilda Janiago. Halo Kak Rina. Mungkin beberapa di sini yang alumni Sumatera udah familiar dan mungkin dulu yang sering berhubungan dengan budget waktu saya di lantai berapa ya, sekarang sampai lupa kita work from home ada di lantai berapa, lantai 20. Oke, apa tuh sering untuk berkoordinasi, dan di sini juga ada Kak Abed ya, mana Kak Abed nih, Mbak Abed. Oke, kakak sekalian, izin saya untuk share screen untuk penyampaian materi pada pagi hari ini. Oke, apakah sudah tershow dengan baik materinya? Sudah, Mas. Oke, siap. Pada pagi hari ini, gitu kan, sebenarnya saya akan membawakan materi tentang foundation dari Agile atau Scrum. Bukan bermaksud menggurui, karena saya juga masih sama-sama belajar. Mungkin di sini juga ada beberapa kawan-kawan yang dulu belajar bersama. Sebentar, aku coba lihat nih. Ibu kita yang satu ini, oh belum muncul, Ibu Idang. Nah, mungkin
journey saya belajar ini dulu awalnya ketika join di Transformation Management Office, kemudian di-assign untuk project transformasi dengan B2B, salah satunya di situ ada Bu Idang yang juga join dalam satu squad gitu. Oke, sama-sama belajar ya kakak-kakak. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan paralel, kakak bisa tuliskan di kolom chat seperti yang tadi diinstruksikan Bang Ferdi. Nah, seperti yang tadi diperkenalkan oleh Bang Ferdi, saat ini mungkin selain aktivitas saya di Finance Business Partner, kebetulan mungkin 2 bulan terakhir gitu kan saya kembali dirotasikan kembali ke core-nya ke finance di Finance Business Partner digital terutama. Mungkin di sini kalau nggak salah kalau Finance Business Partner B2C disupport oleh teman saya Mas Sigit Risaleh atau sometimes mungkin Mbak Niken ya kalau pernah berkoordinasi. Lah sebenarnya sama, cuman mungkin akunnya saya yang saya support adalah akun di unit planning and transformation dan beberapa unit yang incubation gitu. Oke, tanpa panjang lebar lagi untuk memperkenalkan karena tadi sudah diulas oleh Bang Ferdi. Oke, ini juga tadi sudah disampaikan do and don'ts-nya. Basically kalau ada ingin pertanyaan jangan nunggu nanti waktu Q&A, kakak-kakak sekalian bisa langsung put. Jadi mungkin ntar pas waktu Q&A tinggal enak kita untuk berdiskusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang udah kakak-kakak tuliskan. Nah, memulai pada pagi hari ini gitu kan, terkait topik gitu. Waktu ditanya mau sharing apa ya? Waduh, sharing apa ya? Oke. Di sini saya langsung keingetan tentang culture kita action ya. Pertama kali tentang agility gitu kan. Lah, makanya di sini saya coba kalau misalnya tentang agility seperti apa gitu kan, dan kebetulan saya juga lagi belajar Scrum gitu kan. Nah, di sini saya ingin mengulas itu gitu kan, dan related dengan pekerjaan kita sehari-hari mungkin ya, apalagi mungkin teman-teman istilahnya kayak melakukan aktivitas business as usual gitu kan. Apakah Agile atau Scrum ini bisa diimplementasikan? Nah, semoga keterkaitan antara topik itu bisa nantinya terjawab di penyampaian materi pada pagi hari ini. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi inti, mungkin yang menjadi background gitu kan, jelas disrupsi yang terjadi di dunia ini gitu kan, baik secara global, internasional ataupun lokal. Beberapa contohnya, misalnya kita bisa lihat dari Amazon, Facebook, Airbnb, Netflix, dan di lokal mungkin ada Gojek, GoFood, dan Ruang Guru. Nah, ini merupakan bentuk dari suatu disruption. Nah, disruption itu sendiri macam-macam. Kalau saya coba sarikan, pertama terkait dengan bisnis atau market needs, work pattern, culture, dan mungkin terkait dengan organization salah satunya. Oke. Nah, di sini ada kutipan gitu yang saya ambil dari Klaus Schwab, yaitu Founder and Executive Chairman World Economic Forum. Di dunia yang baru ini gitu kan, bukan yang besar yang akan memakan yang kecil, tapi yang cepat akan memakan yang lambat gitu kan. It's the fast fish with it the slow fish. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik dan relevan kalau kita lihat sekarang gitu kan. Beberapa bisnis yang tadi dicontohkan ya, bisnis itu bergeraknya cepat gitu sehingga dia bisa mendisrupsi existing bisnis yang juga mungkin udah berpuluh dan beratus-ratus tahun. Nah, contohnya apa yang mungkin terdisruption? Nah, contoh beberapa ini saya coba ambil dalam vertical industry. Yang pertama terkait dengan travel and hotel. Kita tahu ada jaringan hotel Marriott gitu kan yang sudah didirikan dari tahun 1927, ada 7.000 properti yang dinaungin dan spread di 131 country gitu kan. Nah, hal yang mendisrupt salah satu contohnya Airbnb gitu kan. Baru didirikan tahun 2008. Langsung 7 juta listing untuk hotel atau mungkin kamar yang disewakan dan spread-nya sudah ke 220 country. Nah, itu begitu hebatnya disrupsi yang ada saat ini. Nah, untuk transportation, nah kita udah familiar ya. Kita punya Bluebird Group yang dulu dibanggakan sebagai transportasi number one 1971, which is ini semacam kebanggaan juga Indonesia memiliki Bluebird Group, tapi kita punya Gojek yang mendisruption-nya gitu. Dan baru berdiri di tahun 2015 ada transportation
food-nya dan juga menambah ke vertikal-vertikal yang lainnya, order foods, goods, medicine, and etc. Nah, ini ada dua contoh vertikal bisnis gitu kan yang saya coba ambil, bahwasanya disruption itu nyata dan mungkin di dunia kita saat ini di mobile telco sangat relevan ya dengan kondisi yang ada sekarang. Oke. Nah, menceritakannya supaya lebih kayak ilmiah gitu kan. Saya coba ambil kutip dari source-nya, thank you for being late. Kenapa perubahan itu terjadi dan seberapa cepat dari dua faktor at least. Nah, di sini kakak-kakak sekalian, sebentar aku coba gunakan pointer. Oke. Di sumbu vertikal di sini kita bisa lihat kecepatan perubahan. Kemudian di sumbu horizontal ada waktu gitu kan. Nah, grafik teknologi dia pertumbuhannya eksponensial. Selalu berubah tapi eksponensial. Nah, human adaptability dia juga bertumbuh gitu kan, tapi tidak se-eksponensial itu. Sehingga menyebabkan adanya gap gitu kan antara pertumbuhan teknologi dengan dikombin dengan adaptability dari manusia. Nah, di sini menyebabkan kita selaku people harus memikirkan hal-hal yang disruption yang bisa nantinya mengejar ketertinggalan ini gitu kan. Nah, contohnya mungkin seperti apa? Bisa sederhana aja ya. Waktu di squad itu kayak sebelumnya kita harus kayak punya server itu kita pengadaan dulu capex ya gitu ya. Kemudian kita build physically gitu kan, kemudian baru kita aktifkan atau on air kan. Tapi saat ini dengan saya misalnya dengan background orang finance ketika dihadapin dengan setup suatu server dan itu cloud gitu kan semudah semacam klik-klik aja gitu kan, bahkan aku nggak perlu kuliah mungkin S1 di bidang teknologi untuk melakukan setup itu gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh real yang mungkin pernah saya alami ketika berada di dalam satu spot, bahwa saya seorang finance juga ketika men-setup suatu server untuk mungkin mensupport si agile squad yang pada saat itu kami support juga bisa dilakukan gitu. Nah, itu contoh realnya dan mungkin masih banyak yang lain dan kakak-kakak di sini juga pasti juga sometimes punya pengalaman itu. Oke. Nah, terkait dengan agile itu sendiri, nah, di sini agile itu adalah mindset, ability atau kemampuan untuk meng-create dan merespon suatu perubahan. Gitu. Nah, dan ini adalah hal yang perlu kita perhatikan, gitu kan, di mana kita selalu di-link dengan beberapa hal dan juga dengan situasi yang sekarang, gitu kan, situasinya menjadi tidak menentu, gitu kan. Nah, uncertain and turbulent environment. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya kita merespon perubahan itu, gitu kan? Nah, kita di Telkomsel mungkin ini kalau nggak salah kemarin ada perayaan 1 tahun akhlak ya, kemudian juga di Telkomsel sendiri ada Asian. Nah, ini sebenarnya salah satu pain reliever-nya gitu kan dalam bentuk kita merefresh culture kita sehingga kita nanti bisa menghadapi perubahan itu yakin dan bisa menaklukkannya gitu. Nah, kakak-kakak sekalian pasti udah hafal ya action gitu kan. A di sini adalah agility, C-nya customer centric, I innovation, O open mindset dan N-nya adalah networking. Nah, di sini kelihatan bahwasanya agility ditaruh di nomor 1 gitu kan, agility in process, gimana kita bisa beradaptasi dan fleksibel. Mungkin masing-masing orang atau masing-masing unit memiliki preferensi mana yang lebih dulu gitu kan. Tapi in overall di sini kelihatan bahwasanya agility is first gitu kan, dan korelasinya tadi ya dengan disruption yang ada. Nah, agility seperti apa? Nah, kembali lagi ke kita masing-masing ya, mau kita setupnya seperti apa dan juga mungkin di learning yang action ini juga ditunjukin ya do-nya seperti apa untuk mewujudkan agility di lingkungan pekerjaan. Masing-masing orang saya yakin punya way sendiri untuk mewujudkan agility-nya. Oke. Nah, kemudian ini saya agak masuk ya tadi opening terkait background.
si disruption, kemudian juga tadi sempat saya mention tentang agility itu sendiri gitu kan. Kemudian dilanjutkan dengan culture action. Nah, realnya seperti apa sih kayak gitu. Nah, ini udah masuk ke lebih dalam gitu kan. Mau menunjukkan sebenarnya perbedaan. Previously di sini kita sebut waterfall. Kita ketika membuat sesuatu pertama kali yang kita lakukan adalah menggather requirement. Kita fixkan dulu, kemudian kita deliver, misalnya ke tim desain gitu kan. Kemudian tim desainnya mendesain dengan baik, dengan sempurna gitu, perfect, baru dikasih ke tim developer untuk mendevelop produk. Ketika produknya jadi gitu kan, kita kasih ke tim testing untuk mentesting produknya itu oke atau enggak, dan kemudian setelah ditesting fix semuanya, kita akan rilis ke customer. Nah, proses ini adalah proses yang kalau boleh dibilang adalah serial gitu kan. Proses yang di sebelumnya menjadi proses prerequisite untuk yang setelahnya. Jadi kayak yang warna ungu nih harus done dulu sebelum warna kuning dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kita sebut sebagai waterfall, dan memang ini menjadi semacam apa ya, kalau saya boleh bilang mostly pekerjaan atau project yang kita lakukan seperti ini. Nah, ini dilihatnya ada tantangan gitu kan, karena sometimes untuk merun ini kita membutuhkan waktu gitu kan. Nah, ketika itu jadi gitu kan, proses yang kita usahakan ini menjadi usang gitu kan. Makanya ada suatu model, yaitu di sini ada proses menggunakan proses agile. Tadi waterfall, kemudian yang ini agile. Nah, prosesnya itu sebenarnya flow-nya sama gitu kan, tapi dilakukan dengan siklus yang lebih singkat gitu, supaya kita bisa menghasilkan sesuatu, melakukan tes dengan waktu yang singkat sehingga bisa mendapatkan feedback, kemudian kita iterasikan di maksudnya periode yang depan kayak gitu. Nah, seperti tadi ya, gather requirement gitu kan. Di sini kita nggak perlu menggather requirement ini nggak selengkap mungkin gitu kan, tapi yang paling essence apa itu yang kita capture, kemudian nanti kita desain dan kita lanjutkan dengan proses develop, testing, release to user, dan kembali lagi nih iterasi seperti itu. Nah, perbedaannya tadi ya, kalau yang tadi kita harus nunggu sempurna, kali ini enggak. Justru untuk menjadi sempurna itu kita harus melakukan iterasi dalam waktu yang singkat gitu kan, value atau result kita deliver, kemudian kita testingkan mungkin dengan pelanggan kita eksternal, atau mungkin kalau saya di finance customer-nya internal ya, jadi kita harus cek gitu. Ini beberapa kata kuncinya gitu kan. Getting feedback from customer early and often. Beda ya dengan yang sebelumnya gitu kan, karena misalnya let's say harus nunggu nih full cycle dan baru proses lagi. Kemudian faster time to market, kemudian adaptable to change, less risky. Jadi ngomongin less risky mungkin angle-nya adalah ketika tadi contohnya harus menunggu 1 tahun atau 2 tahun ketika kita merilis gitu kan. Begitu once tidak diinginkan atau mungkin kurang relevan, ya udah kita seakan-akan hilang waktu 1 tahun itu. Itu ekuivalen dengan fund atau mungkin budget yang kita tuangkan dalam 1 tahun itu. Berbeda dengan iteration proses ini gitu kan. Mungkin satu sprintnya itu mostly kayak maksimal 1 bulan gitu. Jadi once itu memang nggak works gitu kan, nggak diinginkan atau memang perlu di-adjust, ya kita langsung bisa switch gitu kan. Nah, resikonya yang tadi itu mungkin 1 sprint atau 1 bulan itu yang menjadi resiko kita gitu kan, in terms of 1 tahun yang tadi kita lakukan di proses waterfall. Nah, kata kuncinya prosesnya adalah iteratif. Nah, oke, di sini ada summary gitu kan. Being agile means that we work iteratively, yang tadi saya sampaikan gitu kan. Kemudian dalam small batch, jadi nggak perlu nunggu banyak gitu kan. Apa yang menjadi inti itu yang kita usahakan. Kemudian kita mendapatkan feedback early dan often. Nah, ketika kita merilisnya itu dalam waktu yang singkat, kita tanya ke pelanggan apakah memang seperti ini yang diinginkan gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa mention bahwasanya ini adalah more adaptable to change. Gitu. Nah,
don't forget to get the feedback from the real user. Nah, ini mungkin beberapa yang mungkin sometimes di kita itu masih menjadi kayak hal yang reluctant. Kita melihatnya user itu menjadi salah satu bagian dari luar dari company kita. Padahal dalam hal ini kalau ngomongin agile, ya memang dia eksternal gitu kan. Tapi kita sudah anggap di dalam tim ini dia menjadi bagian karena dia yang akan memberikan feedback gitu kan. Nah, di sini agile atau mungkin methodology ini adalah umbrella terms gitu kan. Banyak framework yang ada dan nanti saya coba explain salah satunya yang terkait dengan itu yang mungkin saya juga sedang pelajari, yaitu terkait dengan Scrum. Oke. Kalau boleh di summary ini ya, iteratif, small batch, getting feedback early gitu kan, dan juga don't forget to get feedback from the real customer. Oke. Nah, kita berbicara tentang Scrum ya saat ini. Nah, kalau tadi Agile konsep yang lebih luas, salah satunya ada Scrum gitu kan sebagai framework-nya. Di sini Scrum framework yang untuk membantu people, teams, dan organization untuk mengenerate value gitu kan melalui adaptive solution. Banyak framework yang ada gitu kan, dan juga ini sebenarnya bisa dikombin antara satu sama yang lainnya. Oke, mungkin agak ngawang-ngawang bagi kita yang baru mengenal ini gitu kan. Saya coba tunjukkan di slide berikutnya nanti contoh realnya seperti apa. Nah, sebelum masuk ke detail di sini ada principle dan value gitu kan. Kalau misalnya ngomongin principle, beberapa ada di sini adalah transparansi, inspection, dan adoption. Sedangkan untuk value-nya ada komitmen, respect, fokus, courage, openness itu. Nah, di Scrum itu kita transparan. Jadi jumlah membernya itu mungkin kalau idealnya gitu kan nggak boleh banyak-banyak. Misalnya let's say 10 orang maksimal gitu. Dan itu dipilih supposed to be adalah cross functional, di mana satu sama yang lainnya itu memiliki kompetensi atau capability yang berbeda sehingga bisa saling melengkapi gitu. Kemudian di sini kita bisa akan lihat kayak progres dari masing-masing member dengan dengan leluasa gitu kan, dan juga tadi ya terkait dengan beberapa feedback. Nah, kita di tim di Scrum team ini gitu kan kita harus bisa beradaptasi, dan juga memang karena jumlahnya sedikit ya proses adaptasinya itu akan berjalan lebih cepat gitu. Beberapa value di sini komitmen untuk bisa kita memberikan value ke customer, baik ini customer kita bisa mention eksternal sama internal ya, dibandingkan dengan melengkapi task itu. Jadi misalnya let's say gitu kan, kita punya task 5 gitu kan, sedangkan waktu kita cek customer itu nggak menginginkan ini gitu di tasknya kita 5 ya, kita harus sesuaikan karena yang diinginkan customer bukan lagi task 5 yang udah kita define itu gitu. Kemudian respect gitu kan, kita bisa talking each other gitu kan, karena juga membernya sedikit. Nanti akan saya show beberapa event yang terkait Scrum ini, di mana bisa menunjukkan bahwasannya satu sama yang lainnya bisa saling lihat gitu. Kemudian fokus create small valuable parts dibandingkan talking on huge chunks ya gitu. Karena kita udah mendefine apa yang mau kita hasilkan dalam waktu singkat itu hal-hal yang esensial. Nah, kita fokus terhadap situ dibandingkan kita ingin menyelesaikan seluruh problem yang ada gitu kan, yang mungkin problem yang ada itu bukan prioritas atau esensial gitu. Kemudian courage dan openness. Oke. Nah, di sini kakak sekalian bisa melihat nih kalau untuk di Scrum itu sendiri seperti apa. Nah, ilustrasinya mungkin kita lihat dari sini nih. Oke. Paling ujung kiri kelihatannya saya sedang showing untuk stakeholder ya. Jadi requirement itu kita peroleh dari stakeholder. Stakeholder itu siapa? It can be anything gitu. Kalau misalnya ngomongin eksternal ya customer kita. Internal mungkin misalnya saya di human capital, oke, customer internalnya adalah teman-teman sekalian selaku karyawan. Gitu. Atau mungkin atasan juga bisa menjadi stakeholder. Nah,
mereka punya impian, ekspektasi, gitu kan, aspirasi. Nah, itu menjadi bagian dari product backlog. Nah, misalnya contohnya ini ya, partner channel management. Misalnya customer-nya apa ya ini ya, bank ya mungkin ya, kalau modern channel ya, misalnya BCA ya. BCA menginginkan menginginkan proses yang seamless dengan Telkomsel gitu kan, atau mungkin kalau misalnya bukan bank, kalau yang tradisional itu para dealer ya, mungkin dealer menginginkan report yang real time gitu kan untuk pencapaian kinerjanya, itu insist of KPI kayak per quarter. Nah, itu menjadi product backlog ya dari si tim ini gitu kan. Nah, produk backlog yang ada ditata, dikumpulkan gitu kan, kemudian dibahas nanti di sprint planning gitu kan. Nah, di sini akan dilihat oleh tim mana produk backlog yang bisa memberikan value most gitu kan, gitu. Atau memang kalau dilihat oh ini harus dikerjakan terlebih dahulu karena menjadi prerequisite backlog yang berikutnya. Nah, ini proses diskusi akan terjadi di sini gitu kan. Nah, setelah dipilih dan pilah lah ya bahasa simpelnya, kemudian kita masuk ke pengerjaan. Nah, di dalam pengerjaan sehari-hari di sini ada proses yang namanya daily scrum. Nah, di daily scrum ini ada proses mungkin bahasanya kalau kakak pernah dengar huddle gitu kan, kemudian stand up, meet up. Nah, itu salah tiga bukan salah tiga dari contoh beberapa istilah gitu kan. Nah, di situ di proses daily scrum ini ya kita masing-masing member itu sharing gitu kan, apa yang menjadi aktivitasnya, kemudian kira-kira potensial yang menjadi interruption-nya itu apa, sehingga masing-masing tim bisa melihatnya, dan juga di situ kelihatan dari masing-masing tim itu mungkin bisa mensupport satu sama yang lainnya. Nah, ini contohnya nanti akan terjadi di daily scrum, di mana nanti kita bisa melihat satu sama yang lainnya itu progresnya seperti apa gitu kan. Di sini ada definition of done gitu kan. Dalam backlog tersebut atau wishlist tadi kira-kira menjadi definisi done-nya itu apa. Nah, itu harus kita tetapkan juga gitu. Nah, ketika sudah done di sini menjadi pencapaian gitu kan. Kita mention di sini namanya sebagai increment. Nah, di situ akan ada proses review. Nah, di proses review ini biasanya stakeholder hadir gitu kan, mungkin atasan kita atau steerco atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan review bersama gitu. Nah, kemudian di sini ada sprint retrospektif. Nah, kalau sprint review ini biasanya dengan stakeholder, tapi retrospektif ini dilakukan di internal tim gitu. Jadi para tim tadi itu tanpa adanya pihak eksternal, mereka melakukan refleksi. Nah, bahasa gampangnya adalah refleksi. Kira-kira apa yang sudah baik dan harus dipertahankan, apa yang belum dilakukan tapi ingin ditambahkan supaya akan menjadi lebih baik, atau yang sudah dilakukan tapi ini buruk sehingga kita harus cancel. Semua diskusi itu terjadi di retrospektif ini supaya ada improvement gitu kan di next staging berikutnya. Nah, sometimes juga kalau diperlukan perubahan backlog, di sini ada proses refinement ya seperti itu. Nah, oke, ini siklusnya, aktivitasnya. Kemudian di sini yang warna biru, di sini ada tulisan Meet the Scrum Team. Nah, kita akan berkenalan nih, siapa sih sebenarnya tadi orang-orang yang terlibat di dalamnya itu. Di dalam Scrum Team ini gitu kan, ada 3 sebenarnya gitu. Kalau Scrum Team sendiri mungkin fokus ke objektifnya atau yang tadi kita mention sebagai product goal-nya gitu kan. Supposed to be small gitu. Kalau misalnya gede ya jadinya nggak agile gitu kan, 10 atau lebih kecil. Cross functional yang tadi sempat saya mention gitu kan. Setiap member itu punya skill yang dibutuhkan untuk meng-create value dan juga self managing gitu. Nah, jadi misalnya nih saya as a finance dilibatkan di dalam squad-nya teman-teman partner channel management gitu kan. Misalnya contoh waktu mau refreshment untuk mendefine KPI baru gitu kan.
saya dipilih karena saya punya expertise finance, contohnya kayak gitu. Nah, oke, berarti saya udah bisa tahu nih di finance itu, either itu pengetahuannya udah saya miliki atau PIC-nya siapa gitu, saya bisa merepresentasikan di tim itu sebagai orang-orang tersebut. Memang tidak bisa misalnya saya jawab semuanya gitu, tapi supposed to be yang dipilih adalah orang yang memiliki kompetensi itu. Nah, gambarannya seperti itu ya. Mungkin kalau related dengan partner channel management. Nah, membernya siapa aja? Di sini ada product owner. Nah, product owner ini sebenarnya merepresentasikan keinginan dari stakeholder. Jadi, oke, market akan mengarah ke seperti ini gitu kan. Kemudian stakeholder yang lainnya menginginkan ini. Nah, product owner harus bisa mengcapture hal tersebut gitu kan, supaya apa yang dikerjakan oleh tim itu bisa maksimal value-nya gitu kan. Nah, di sini tugas product owner antara lain memanage si product backlog tadi. Kemudian di sini ada developer. Nah, developer jangan terasosiasikan dengan tim IT ya yang mendevelop, karena developer ini it can be anything gitu kan. Jadi kalau misalnya memang objektifnya adalah mendevelop apps ya, bisa jadi di situ adalah IT person. Tapi kalau objektifnya yang lain seperti tadi adalah refreshment KPI dealer gitu kan. Kemudian membernya dipilih adalah misalnya teman-teman dari partner channel sendiri atau mungkin saya dari finance lah, itu sebenarnya adalah developer dalam hal ini gitu kan. Masing-masing developer atau tim itu komit untuk nge-create any aspek untuk mendukung increment atau value yang di-deliver oleh tim gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini Scrum Master. Nah, Scrum Master adalah orang yang dia itu membantu tim atau organisasinya itu untuk memahami si proses Scrum ini gitu kan. Nah, accountable from Scrum Team Effectiveness. Jadi kalau yang tadi jalannya proses yang sirkular ini seperti inilah, nanti Scrum Team akan membantu meremind gitu kan, atau memberikan coaching terhadap proses-proses yang mungkin belum berjalan kayak gitu lah. Kemudian di sini remove impediment. Contoh misalnya ada disruption untuk tim gitu kan, gangguan dari tim yang lain. Nah, di sini Scrum Master akan melihat dan akan membantu tim kayak untuk meremove beberapa impediment atau mungkin bahasa membuminya itu problem-problem yang mungkin nanti akan dihadapi gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau boleh di wrap up, Scrum Team itu terdiri dari product owner, developer, and Scrum Master. Jangan lupa ya, yang seperti saya sampaikan, developer ini bukan orang IT, tergantung dengan objektif dari si Scrum-nya sendiri atau tim Agile-nya itu mau mencapai apa. Gitu. Nah, ini juga bisa jadi learn gitu kan. Kalau topik kita hari ini, apakah bisa dilakukan di BIU? Bisa gitu. Contoh misalnya di sini ya, tidak semuanya proses ini mungkin bisa kita ambil gitu kan. Kita bisa lihat yang bagus yang mana. Jadi kayak misalnya contoh nih, saya lihat yang saya lakukan di BIU ya, saya ngelakuin product backlog, kemudian saya juga ngelakuin sprint planning dan daily scrum serta retro. Nah, hampir semua proses ini saya coba implementasikan di pekerjaan di finance business partner, dan sebenarnya masing-masing teman-teman juga bisa lihat ini yang relevan mana gitu kan. Itu juga bisa diambil untuk diimplementasikan. Nah, itu menjadi kata kuncinya, apakah itu relevan untuk BIU? Bisa gitu kan. Kalau mau diambil karena lihat ini bagus semuanya, diambil semuanya oke, atau partially juga oke. Gitu. Kemudian terkait dengan tim, oke. Nah, ini lagi Zoom ya, Zoom untuk yang proses sprint-nya tadi. Nah, di situ kan tadi ada sprint planning, daily scrum, kemudian sprint review dan sprint retro. Nah, iterasi ini gitu kan harusnya itu dalam durasi yang pendek gitu kan, maksimal 1 bulan. Tapi mostly mungkin di Telkomsel itu kayak satu sprint itu 2 minggu gitu kan. Nah, di sini kata kuncinya adalah turning ideas into value. Dibandingkan hanya melengkapi, backlogku 5 di awal udah di-define,
checklist gitu kan. Tapi ternyata di dalam perjalanan itu customer tidak menginginkan itu ada terjadi perubahan. Nah, kita harus bisa menyesuaikan terhadap itu supaya di endingnya kita bisa menghasilkan increment atau value yang relevan. Nah, oke, ini tadi udah dimention ya, event gitu kan. Ini kita nyebutin event atau seremoninya. 1 sprint planning, 2 daily scrum, sprint review, dan 4 ada sprint retrospektif. Oke. Nah, kemudian tadi saya mention product backlog, sprint backlog, kemudian dan increment. Ini adalah salah 3 contoh dari artifak. Gitu. Ini istilah-istilah yang digunakan. Nah, kalau nyebutin event ini ada 4, kalau nyebutin artifak ini ada 3. Product backlog, sprint backlog, dan increment. Nah, mungkin visualnya kayak gini sih, seperti di gambar. Biasanya kalau mungkin kakak di office gitu kan, atau melihat tempel-tempel post-it gitu kan, ini apa yang mau dikerjakan, kemudian ntar orangnya itu meeting, kemudian geser-geser, lah itu salah satu contohnya. Gitu kan. Tapi di zaman sekarang yang kita work from home ini gitu kan, kita pakai collaboration tools gitu kan. Di Teams itu sudah ada gitu kan, atau mungkin sometimes teman-teman juga meleverage-nya itu dengan menggunakan Miro ya, atau kalau di Google environment itu ada Jamboard gitu yang digunakan. Oke. Nah, ini beberapa summary gitu kan terhadap apa yang telah saya sampaikan gitu kan. So we know that we have to make effort to keep quality high. Okay. Untuk supaya kita bisa mendeliver quality yang high gitu kan, kemudian juga terutama men-solve kebutuhan user, dan juga melihat bahwasannya project atau mungkin tim member ini tetap waras gitu kan dengan deadline-deadline yang aja gitu kan. Sebenarnya Scrum ini adalah alternatif atau semacam kayak transformational ide gitu kan, karena sebelum adanya ini gitu kan, semua aktivitas itu dilakukan dengan waterfall gitu. Harus nunggu misalnya 1 tahun untuk dan kemudian baru dirilis gitu kan. Sedangkan market berubah gitu kan. Nah, itu lesson learn yang ada, kenapa ada agile approach, ada Scrum, insist of waterfall yang memang saat ini mungkin udah familiar. Gitu kan. Ini bukan berarti kayak waterfall itu buruk ya. Aku coba tekankan. Jadi masing-masing project itu ada yang memang lebih cocok menggunakan waterfall, ada yang bisa kita coba dengan perubahan dengan menggunakan agile. Contoh realnya seperti ini nih, pembangunan transportasi gitu kan. Kalau di Jakarta ada MRT, LRT gitu kan. Lah itu nggak cocok kalau misalnya kita gunakan dengan approach agile. Gitu kan. Itu memang waterfall. Gimana caranya mau agile gitu kan? Kalau misalnya kita misalnya mau bangun dari Bundaran HI gitu kan ke Senayan gitu, kita mau cara agile. Nah nanti bisa jadi kayak mesh gitu kan. Itu salah satu contoh project yang waterfall memang diperlukan. Tapi beberapa hal kayak misalnya contoh development apps gitu kan, kita kita sifatnya kompleks, kemudian juga kita nggak tahu perubahannya, changing-nya cepat gitu kan. Nah, approach agile ini lebih cocok untuk digunakan. Nah, untuk di BU seperti apa? Itu menurutku malah lebih mudah lagi kalau mau dipakai dan bisa slash and dash ya, kita pilih mana yang relevan untuk kita gunakan, mana yang enggak. Oke. Dan yang terakhir di sini mungkin Scrum itu adalah framework ya untuk membantu kita mengadres atau mensolusikan kompleks problem gitu kan, sifatnya iteratif dan objektifnya adalah incremental gitu, atau mungkin value yang bisa kita lihat cepat. Nah, dengan merilis increment tadi, dengan cepat tadi, kita mengavoid risk gitu kan. Nah, avoid risk tadi yang related dengan yang saya sampaikan gitu kan. Insist of 1 tahun baru rilis, kita akan rilisnya itu dalam waktu tempo cepat sehingga value bisa dinikmati langsung oleh customer, dan juga kalau misalnya memang tidak digandakin atau perlu adanya adjustment, kita bisa langsung bisa memperbaikinya gitu kan untuk diupdate. Oke.
Nah, mungkin itu sharing dari saya terkait dengan Agile atau Scrum untuk kebutuhan teman-teman di business as usual. Nah, semoga pemaparan tadi cukup bisa memberikan gambaran foundation-nya atau dasar. Nah, saatnya mungkin kita nanti mengelaborasinya dalam question and answer, dan juga saya nanti sebenarnya siapin kuis sih, ya, supaya nanti kakak-kakak juga bisa melihat apa pemaparan tadi itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Oke. Bang Ferdi, kira-kira seperti apa untuk waktunya? Terima kasih banyak Mas Niko atas paparan materinya tentang Agile dan Scrum ini sendiri. Sangat menarik sekali ya tadi ya Mas Niko ya. Oke, di sini sudah ada Pak Heriawan. Selamat pagi Pak Heriawan. Mungkin apabila ada feedback Pak, dipersilakan Pak. Pagi Pak Ferdinand, bro. Enggak, saya ikutan ini aja, ikutan gali, mendengarkan sekaligus mendapatkan ilmu lah dari Kang Niko nih. Monggo dilanjut Bang Ferdinand. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, jadi jika teman-teman di sini ingin melakukan pertanyaan, silakan bisa di-input di chat. Namun sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari saya dulu kali ya. Jadi gini Mas Niko, terkait dengan business as usual gitu kan Mas. Jadi teman-teman di sini kan juga ada juga yang ikut squad, tapi juga harus menjalankan business as usual-nya. Jadi bagaimana sih sebenarnya tipsnya untuk menyeimbangkan antara pekerjaan di business as usual dengan juga bisa memberikan output di squad-nya gitu Mas? Ya, oke. Pertanyaannya susah nih. Soalnya masif emang kayak gini. Gimana supaya kita, soalnya oke, kondisi di Telkomsel adalah ini saya akan cerita terkait ini ya, ambidextrous organization. Nah, ambidextrous organization mungkin kakak di sini udah familiar, adalah di mana suatu organisasi yang kita itu fokus tidak hanya pada eksploitasi, gitu kan, tapi juga eksplorasi. Nah, eksploitasi dalam arti kata ini mungkin sebagai business as usual, gitu kan. Kita udah punya bisnisnya, kemudian kita berusaha apa tuh running itu gitu kan. Nah, sedangkan eksploitasi kita ingin mendapatkan opportunity dari hal-hal yang baru yang di luar business as usual. Nah, Telkomsel dalam hal ini emang kalau saya lihat di strategic ininya ya, strategic guidance-nya gitu kan, bahasanya memang mendesainnya sebagai ambidextrous organization gitu kan. Nah, kalau saya melihat as a personal ketika saya dihadapkan pada opportunity, gimana sih aku ngerunning BIU gitu kan, tapi juga aku ikut dalam squad gitu kan. So challenging, yes jawabannya gitu kan. Sometimes beberapa teman di sini kan yang join squad udah full time kan aja gitu kan, aku di dalam squad supaya aku nggak apa tuh handle si BIU-nya gitu kan, gitu. Karena dihadapkan pada challenge yang ada tadi seperti yang Bang Ferdi sampaikan gitu. Dengan menjadi part time di squad itu bukan berarti kayak oke, part time-nya value-nya itu 20 gitu kan, full time-nya 80. Enggak, ternyata itu sama-sama 100%. Kita harus kasih effort kita di BIU 100, kemudian di squad kita juga 100. Nah, itu menjadi challenge. Cuman kalau as a personal aku lihatnya itu memang realita yang ada gitu kan. Cuman kembali lagi sih ke kita SN, mungkin kalau ditanyain di level apa kebijakannya pasti itu udah di capture dari teman-teman human capital juga udah memikirkannya gitu kan. Mungkin saat ini sedang digodok bagaimana untuk mengatasi hal ini gitu kan. Cuman kalau personal nih, saya melihatnya ya ini sebagai opportunity karena nggak semua orang mungkin dipilih oleh bos gitu kan. Ini kamu ikut project ini gitu kan. Itu kayak ya pembelajaran bagi saya, dan itu juga sifatnya kan nggak permanen kan. Bisa jadi mungkin di dalam 6 bulan saja kemudian saya join, itu cukup menjadi value bagi saya, portfolio saya ketika saya punya real use case untuk diterjunkan di situ gitu. Mungkin singkatnya adalah kembali ke masing-masing individu dalam mensikapinya situ, melihatnya sebagai opportunity yang tadi atau sebagai effort atau beban gitu kan. Nah,
kalau saya saja sih kembali lagi jalani aja dulu gitu kan. Kemudian di situ kan ada proses nanti diskusi, kemudian juga nggak selamanya itu terjadi gitu kan. Nah itu bisa dimanfaatkan sih peluang-peluangnya. Itu sih mungkin Bang Ferdi. Belum bisa menjawab konkret karena mungkin saya tidak berada di posisi human capital yang saat ini sedang menggodok bagaimana memetakan hal tersebut untuk Telkomsel ke depannya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Niko atas jawabannya. Kemudian dari kakak PCM juga, apakah ada yang mau bertanya? Bisa mungkin juga langsung disampaikan aja gitu dengan kepada Mas Niko. Oke. Pak Dedi, Kang Dedi. Siap Mas Viko. Silakan Pak Terima kasih Dedi. banyak Mas Viko. Ya Bang Ferdinand gitu ya. Menarik sekali yang dijelaskan sama Mas Viko gitu kan dari awal sampai akhir gitu ya. Dan saya sangat ini ya mendengar kata-kata description ini gitu. Itu memang satu kata yang kesannya ini gitu, tapi berdampak sangat besar sekali. Salah satu tadi yang dicontohkan adalah Bluebird gitu. Bluebird ini boleh dikatakan perusahaan transportasi raksasa lah di Indonesia gitu ya, yang dibangun sudah sedemikian lamanya gitu. Ternyata begitu dengan mudahnya juga terdisruptor oleh perusahaan baru seperti Gojek gitu. Nah yang jadi ingin saya pertanyakan adalah hal-hal apa yang harus dalam tanda kutip sangat diperhatikan oleh Telkomsel gitu, Mas Miko gitu ya, untuk mengantisipasi adanya faktor-faktor yang bisa menjadi disruption bagi Telkomsel gitu. Karena yang namanya teknologi itu sangat dengan cepat berubah dan kadang sulit diantisipasi gitu. Seperti itu Mas. Terima kasih. Thank you Kang Dedi. Nah ini Kang Dedi sebenarnya teacherku juga nih. Dulu waktu di finance. Oke, aku mungkin menjawabnya nggak bisa terlalu transparan, tapi sebenarnya hal yang udah disampaikan oleh corporate kayak di awal tahun gitu kan, ingat nggak tema tahun ini gitu kan, elevate the car, unleash digital power. Nah, kebetulan aku adalah FPP di incubation dan ini, jadi ketika diterjunkan situ aku melihat bahwasanya memang ada inisiatif real yang dilakukan company untuk menjawab si disruption yang ada gitu kan. Nah, sometimes di Elevate the Core mungkin aku mention ya teman-teman kakak partner channel berada di area ini gitu kan, lebih ke eksploitasi gitu kan, ngelihat kayak business as usual yang seperti apa, kemudian improve-nya bagaimana gitu kan. Tapi di satu sisi ada memang inisiatif corporate yang udah di-define dan saat ini berprogres, yang insya Allah mungkin di second half ini gitu kan, harapannya sih aku berharapnya di ketiga ini udah bisa muncul. Nah itu menjadi suatu alternatif gitu kan yang tadi Kang Dedi sampaikan gitu. Itu sih contohnya yang disruption. Realnya seperti apa ya? Kalau boleh dibilang semacam kita di sini telco gitu kan, mobile telco. Kita ingin move ke digital telco gitu atau digico gitu kan. Nah, kita melihat bahwasanya kita sebagai mobile telco gitu kan tidak hanya mungkin fokus ke voice, SMS atau data gitu, tapi ada hal-hal yang baru kayak yang kita sebut sebagai digital. Nah, beberapa inisiatif core kayak aku mention ya, Orbit, Bayu gitu kan. Kemudian juga yang digital kita punya yang paling growth atau menjadi andalan gaming gitu kan. Nah, beberapa bisnis tadi dan vertikal baru yang memang belum kita punya itu mau nggak mau, suka nggak suka kita akan coba ke situ gitu kan. Di situ untuk istilahnya menjawab si unleash digital power yang sebenarnya kalau tadi saya bilang ambidextrous organization ke area exploration kayak gitu. Mungkin itu Kang Dedi sebagai bentuk ikhtiar perusahaan kita gitu. Baik, terima kasih Mas Miko. Siap. Lanjut Bang Ferdi. Oke, terima kasih Mas Niko dan juga terima kasih atas pertanyaannya Pak Dedi. Jadi baik kalau ada lagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Atau mau disambi dulu kali ya Bang? Kita coba kuis ya.
Oh Kakak, gitu. Oke, baik. Kalau gitu oke, kita lanjut ke kuis aja, Mas. ya, kakak bisa siapkan device-nya. Kita akan bermain kuis, Quizzes ya. Oke, sebentar. Quizzes di sini udah ke-show, Bang Ferdi, untuk Ya, dashboard sudah untuk kuisnya. terlihat, Mas. Iya. Oke. Kakak sekalian di sini bisa masuk ke device-nya, joinmyquiz.com Pro, itu kemudian nanti kodenya adalah 353291. Oke. Free. Oke. joinmyquiz.com/pro kemudian 353291. Udah ada yang masuk? 353291. Coba. Sudah ada yang masuk, Mas Niko? Sudah berapa, Mas? Udah 20. Oke. Oke, di sini berapa peserta kita? Saat ini ada 52 ya. 54 ya. 54 betul. empat. Kuisnya nanti disediakan hadiah ya dari Oh iya, apa betul. Nanti akan ada pemenangnya akan mendapatkan link aja dari tim culture partner channel management. 26. Oke. Kita start kalau 30 ya. Mungkin silahkan kakak-kakak yang belum di joinmyquiz.com/pro, enter join code-nya 353291. Di sini udah join Ijah. Nah, ini siapa tuh? Namanya memang benar-benar Ijah atau enggak? Nanti kalau menjadi pemenang, ini ya jangan lupa screenshot. Terus Mang, Siti, Ahmadira, NJ, Blinyoman nih. Siapa ini NJ ini? Arey, Budi, PCM Tim, Vina, DN, Meton, Dits, Cendol, Zakiti, Acui, Iron, Sofi, Mystic Mac, Ferdi Tes, Deras, RMC, Gedang Goreng, nah, NK, Oti, Indri, Viatama, Hanif, halo, Mama. Namanya alias semua. Gawat. Ada kita Gedang Goreng. Saya Oke, 28 nih, ada yang mau join lagi nih, saya start ya kalau misalnya belum. Ada jam 9 soalnya. Takutnya nanti teman-teman teknik. Oke ya, saya start aja. Kok nggak bisa nih? Oke. Oke, udah muncul. 29 ya, bismillah.
Ayo, Ija. Ini belum ada pertanyaan nih kayaknya. Ya, nih. Menit lagi ya, bila kita end ya, Bang Ferdi ya. Iya, Mas. Saya end ya, Kakak. Oke, thank you. Kita lihat ya intip siapa yang di leaderboard-nya ini. Yang pertama Not Groot. Nah, itu siapa tuh? Harus ngaku. Kalau enggak kita pindahkan ke urutan berikutnya. Siapa? Mas Zaki? Bukan. Bukan. DP itu DP. Ida itu Ida. Beli DP. Udah kamu nggak usah ikut dah kalau yang ini kuis-kuis gini. Dia raw profile Mbak, disalahin ya Mbak. Kayaknya dia pakai cheat nih. Iya nih kayaknya. Cheat PS5 dipakai di sini nih. Serahkan ke Bang Ferdi ya. Bang Ferdi gimana nih 3 orang ini sesuai urutan ini atau harus ada yang di skip karena udah sering menang? Sesuai urutan aja, Mas. Nah, Sesuai berarti urutan aja. Oke, top siap. 3 ini. Not Groot ini Ija. DP ya. Ija tuh siapa sih Ija? Sela pasti nih Ija nih. Kita review bentar ya kakak ini contekannya. Oke. Oke. DP pakai cheat itu DP. Di sini agile merupakan sebuah pola pikir. Tadi kan saya mention mindset ya. Kemudian salah satu agile value, agile ini kan kita merespon perubahan supaya cepat. Nah, makanya ini responding change.
mana yang tidak termasuk nilai-nilai Scrum gitu kan. Tadi ini sih PR juga sih karena kan banyak tadi ya yang nggak masuk di situ, mungkin kolaborasi. Jadi ada keberanian, komitmen, keterbukaan, dan ada beberapa lain tadi yang untuk nilai Scrum. Ketika menerapkan tim yang waterfall, nah tadi saya cerita tuh kalau di waterfall ya kita nganggap customer kita itu ya udah di luar aja gitu kan. Tapi kalau pas waktu kita ngomongin agile kan kita butuh iterasi dalam waktu cepat. Nah, meskipun dia customer gitu kan, kita anggap dia itu sebagai bagian dari tim yang nanti membantu untuk kita mendapatkan feedback-nya seperti itu. Nah, salah satu Scrum event di sini ada sprint review gitu. Nah, sprint review apa? Event di mana semua berkumpul, 3 tadi ya, Scrum Master, Product Owner, sama developer, dan juga stakeholder untuk melihat nih result-nya di dalam satu sprint itu seperti apa. Oke. Mendemokan dan menunjukkan hasil yang dikerjakan ke stakeholder. Nah, ini umpan balik dan feedback. Nah, ini bentuk realnya nih. Sprint review itu pelaksanaannya apa. Oke. Nah, sebagai pemimpin yang visioner yang bertanggung jawab terhadap evolusi dan life cycle sebuah produk. Nah, tadi product owner itu dia bertugas untuk mengcapture nih market needs-nya, stakeholder maunya seperti apa. Nah, ini adalah tugas sebagai product owner gitu. Kemudian atribut utama Scrum Master, servant leader. Nah, tadi kan ada remove impediment. Dia akan menunjukkan nih supaya proses Scrum-nya itu berjalan gitu kan, mengguidance supaya kayak ada interruption-nya itu bisa nggak masuk ke dalam tim. Nah, ini adalah tugas yang diemban oleh Scrum Master. Oke. Oke, seberapa puaskah topik dengan ini? 24 player 5, 4 ini. Thank you kakak-kakak sekalian. Oke, fasilitator. Mungkin itu reviewnya. Untuk pemenangnya nanti tim ya, tim culture yang akan memberikan. Ya, hadiahnya apa Mas Niko? Umroh ya? Umroh. Kalau umroh saya nggak bisa dapat, Mbak. Nggak bisa ya? Berarti kamu turun nggak? Ya, jadi tadi selamat buat top 3 dari kuis tadi. Mohon nanti dikirimkan screenshot-nya kepada kita semua di tim culture. Atau kepada saya juga boleh. Untuk nanti kita akan berikan pada tim culture yang akan dapat hadiah top 3 ini adalah dari link aja top 3 untuk pemenang kuis hari ini. Jadi oke, kayaknya kita sudah berada di penghujung acara. Nah, ini kebetulan ada titipan dari tim culture ya, saya boleh share sedikit. Pak Rinan, harusnya hadiahnya berupa stok NJRS saja. Oh iya Pak. JRS. Jadi RS. Bagaimana itu? Tim culture stok NJRS. Imani dong, Imani. Kalau Imani bisa dijual kemana-mana, kalau stok NJRS kan bisa jualan produk kita gitu loh. Jualan Pak ya. Kita diskonin deh. Kita Jadi diskonkan. adol ya Kang. Biar bisa diskonkan juga sama Sela. Yang penting Pak Cuminya ngasih aja, Pak Cumi ngasih. Satu slot kartu perdana aja Pak Cumi. Nah, kartu perdana KPK dari Sela kan, Sel. Ya. Kasih aja MBJJ aja, MBJJ. Nah, stoknya dari Kisel ya, stoknya. Boleh nggak jadi menang nggak? Boleh nggak jadi menang nggak? Iya. Boleh. Lo pakai cheat. Gimana Pak Puji? Sehat? Enggak, lanjut Farinan, sorry. Lanjut Farinan. Oke, siap, terima kasih Pak. Jadi ya ini ada titipan dari tim culture bahwa di bulan Agustus ini kita ada sebuah challenge gitu ya, namanya adalah Creative in Action Challenge. Jadi tunjukkan penerapan dan semangat action di unit dengan membuat sebuah video kreatif mungkin. Jadi ada pilihannya, ada creative learning content atau creative song, cover and dance. Jadi di sini periodenya adalah 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Jadi buat kakak-kakak PCM di sini, yang para tiktokers, para youtubers gitu, jadi mau dapat berpartisipasi di challenge tersebut. Oke, itu saja mungkin dari acara Partner Channel Management Friday Talk ini. Jadi saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar dulu kepada Mas Niko atas keadaan acara ini dan juga insight-insight-nya yang sangat bermanfaat
buat kami semua di sini. Terima kasih kepada para senior leader. Terima kasih juga kepada semua kakak PCM yang sudah hadir dari pagi sampai dengan akhir acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat, dan saya juga mewakili panitia tim culture memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan lain. Dan mohon bantuan dapat mengisi form feedback yang sudah di-share di chat gitu, apabila mungkin kakak PCM ada ide atau ada kira-kira speaker siapa yang ingin diundang ke acara ini, nanti akan segera dievaluasi oleh tim culture kita. Akhir kata, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu dan menjaga protokol kesehatan dimanapun kakak berada ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.